Selamat sore adik-adik semua. Untuk jamur ini memang materinya sedikit luas. Pada pertemuan kita yang berikut ini kita akan membicarakan secara khusus terkait dengan beberapa istilah yang sering sekali itu dimunculkan itu akibat daripada penyakit yang disebabkan oleh jamur. Paling sering itu yang kita rasakan atau itu yang sering sekali itu disebutkan itu adalah keputihan. Jadi keputihan yang paling banyak itu disebutkan adalah keputihan. Padahal penyakit jamur itu sebetulnya dengan istilah itu banyak. Ada kecoklatan, kemerahan, kehijauan, dan banyak sekali. Mungkin pada kesempatan ini saya coba untuk memberikan beberapa penjelasan dengan penggunaan anti jamur yang lebih spesifik untuk penyakit-penyakit tersebut. Keputihan merupakan cairan yang keluar dari vagina selain darah, dapat berupa sekret, transudasi, atau eksudat dari organ dan lesi di genital. Sumbernya itu sekret vulva, cairan vagina, sekresi cervix, sekresi uterus, atau sekresi tuba fallopi yang dipengaruhi fungsi ovarium. Jadi pada kaum wanita itu sebetulnya kaya akan cairan. Saking kaya akan cairan, maka kemudian cairan-cairan itu di dalam tubuh sekian banyak itu punya potensi untuk disekresikan atau diekskresikan keluar. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sempat menyinggung bahwa sistem kelamin antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sistem kelamin pada laki-laki itu dia menonjol keluar, sedangkan pada perempuan itu dia ada di bagian dalam. Maka kemudian kalau pada laki-laki itu sedikit ada gangguan, maka kemudian terdeteksi secara dini. Sudah akan ketahuan. Karena setiap hari ke kamar mandi selalu dicek itu ada luka, lecet, dan sedikit. Kalau begitu pakai celana rasa sakit sedikit itu akan ketahuan. Berbeda dengan wanita. Karena sistem kelaminnya itu ada di bagian dalam, maka kemungkinan untuk terdeteksi dini itu sangat-sangat lambat atau sangat kurang. Sehingga kemudian ketika kita mengetahui itu sebetulnya tingkat keganasan itu sudah pada tahap menengah ataupun tahap yang parah. Seperti keputihan, cairan yang keluar itu sebetulnya mengindikasikan pada kita bahwa sebetulnya gangguan itu sudah berlangsung lama dan sudah pada tingkat keparahan yang medium, sehingga kemudian muncul cairan-cairan yang dalam bentuk warnanya itu sedikit warna seperti putih, kemudian ada berbusa, kemudian bau yang kemudian tidak nyaman. Sebetulnya sumbernya itu sekret itu adalah cairan yang dikeluarkan itu banyak. Bisa dari vulva, cairan vagina, cairan cervix, uterus, tuba fallopi, yang merupakan terutama karena sebagian besar itu akibat daripada fungsi normal di ovarium, seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa di masa orang bilang ada masa subur, ada masa tidak subur. Kita punya sekresi yang kemudian bisa kelenjar yang kemudian bisa mengatur ketika pada masa subur, kemudian mana yang produksinya itu berlebihan, mana yang kemudian tidak. Pada masa yang tidak subur itu kemudian produksinya itu mana yang akan lebih dan mana yang akan berkurang. Itu secara alamiah itu terjadi. Beda dengan keputihan. Jadi marilah kita coba untuk melihat keputihan secara lebih spesifik. Secara umum anamnesisnya itu usia. Itu secara umum ini dia bisa menyerang itu pada segala macam usia. Baik ini muda, sedang ataupun tua, itu dia bisa menyerang siapa saja dengan jumlah yang relatif itu. Secara umum itu pemeriksaan fisik dalam bentuk ada inspeksi kulit ini sekedar tahu saja karena biasanya akan dilakukan oleh dokter. Kemudian ada inspeksi pada rambut pubis, kemudian ada inspeksi palpasi genital eksterna, kemudian ada pemeriksaan spekulum untuk vagina dan cervix, pemeriksaan bimanual pelvis, palpasi, kemudian ada pemeriksaan penunjang
di mana nilai sekresi dinding, kertas indikator, swab untuk pemeriksaan dengan larutan garam fisiologi, KOH, kultur bila perlu, pewarnaan gram, serologi, dan tes pap. Ini biasanya ini pap smear itu untuk mengetahui karena juga kanker dan lainnya itu juga bisa dilakukan. Ini merupakan bagian anamnesisnya, itu ada masa inkubasi, paparan hubungan menstruasinya, antibiotik, itu warna, iritasi, ini akan ditanyakan semua dan akan dicek itu kondisinya seperti apa. Secara umum mari kita lihat bahwa warna dari warna-warni yang ada di dalam pembentukan keputihan tersebut. Terkadang yang keluar dari vagina itu warnanya jernih, berlendir banyak, namun tidak berbau. Kalau tidak berbau ini sebetulnya merupakan ovulasi, hiperestrogen. Jadi akibat dari stres maka kemudian itu hormon estrogen ini akan mengalami produksi yang berlebihan. Sehingga kemudian ini ketika estrogen ini produksinya berlebihan, maka kemudian itu keluar banyak cairan dari dalam, tapi dalam bentuk jernih. Orang sering itu menyebutnya itu dalam masa subur itu biasanya ditandai dengan rasa kelembapan di sebagian celana dalamnya, ataupun akibat hipersekresi estrogen sehingga kemudian ini di bagian vaginanya itu keluar cairan yang jernih berlendir. Jadi seperti masa menstruasi itu ada 28 hari, itu pada hari ke-14, 12 sampai 14 atau 12 atau 13, 14, 15, 16 itu rata-rata kurang lebih adalah masa subur. Pada hari-hari tersebut, pada tanggal-tanggal tersebut, itu biasanya itu terjadi hipersekresi estrogen. Kalau misalnya jumlah estrogen itu tidak terlampau banyak, tidak terlampau besar, biasanya hanya dalam bentuk lembab saja. Tetapi kalau produksinya itu sangat meningkat karena estrogen itu sifatnya encer, maka kemudian itu tingkat kelembapan sampai dengan keluar cairan. Itu berupa cairan jernih, berlendir tapi tidak bau. Ini merupakan ciri-ciri biasanya orang masuk pada fase masa suburnya, terjadi hipersekresi estrogen. Kalau yang ini yang terjadi, maka kemudian aman saja seperti itu. Itu merupakan produksi ataupun reaksi normal daripada sistem di dalam ini ovarium dari tubuh manusia. Bagian serviks dan lainnya itu banyak sekali cairan yang ada. Yang berikutnya, kalau cairan yang keluar itu berupa dalam bentuk kayak putih susu, kental, lengket, sangat banyak, baunya itu sebetulnya tidak, tetapi kayak baunya itu orang keseringan mau pengen cium terus itu seperti merangsang seperti itu. Itu satu, itu adalah radang pada cervix, ada radang pada vaginitis, maka disebut dengan ini cervicitis atau vaginitis. Jadi ada kasih kode 1, kode 2 ini. Ini nanti bagaimana cara pengobatannya, dengan obat apa nanti kita lihat di itu. Kalau cervicitis 1 ini itu nanti penanganannya menggunakan obat apa, vaginitis ini itu penggunaan obat apa. Kalau misalnya cairan itu dalam bentuk coklat seperti air, sangat banyak dan lembab, itu diagnosis sementara itu bisa vaginitis, bisa cervicitis, bisa stenosis cervix, bisa endometris, bisa neoplasma akibat dari pasca radiasi. Neoplasma ini adalah gangguan tumor atau kanker, kemudian pasca radiasi, penyinaran, itu juga punya potensial untuk keluar banyak cairan dalam bentuk coklat seperti air, sangat banyak dan lembab. Ini biasanya itu kalau bentuk seperti itu warnanya itu anamnesis ataupun diagnosis sementara itu bisa macam-macam. Di antaranya bisa vaginitis, cervicitis dan lainnya. Kalau warnanya abu-abu dengan garis darah, encer sangat banyak, baunya itu tidak menyenangkan, bau busuk, maka itu kemungkinan akibat daripada ulcus vagina, itu rasa nyeri itu di bagian vagina, vaginitis, cervitis pyogenik, trauma posterior, atau juga akibat daripada neoplasma yang ganas ataupun jinak, tumor yang ganas ataupun jinak. Kalau hasil pemeriksaan fisik dan sediaan hapusan 2 kali berturut-turut negatif, maka kemungkinannya adalah vulvovaginitis psikosomatik.
Kalau misalnya benda asing dengan infeksi sekunder, misalnya tampon, itu kemudian keluar cairan, itu juga bisa karena akibat toxic shock syndrome. Kalau misalnya keluar dalam bentuk itu cairan merah muda, serosanya itu banyak, jadi buihnya itu banyak, baunya negatif, itu bisa saja infeksi bakteri non spesifik karena akibat daripada hipoestrogen. Merah muda serosa banyak tetapi baunya tidak. Hipoestrogen. Kalau yang tadi itu sekresinya banyak, lendir dan banyak, itu hiperestrogen. Kalau yang ini hipoestrogen atau vaginitis atrofi. Jadi vaginitis itu mengalami pengerutan atau disperium gatal pada vagina yang kering. Itu terapinya itu biasanya menggunakan estrogen oral, supokrim estrogen, sehingga kemudian itu bisa mengembalikan. Terkadang juga ada yang putih, keluar cairan putih, encer berbintik-bintik banyak. Bau apek itu seperti apa? Bau beras yang sudah disimpan lama, ditutup, kemudian lembab, yang itu baunya itu seperti itu. Disertai dengan penyakit sistemik berupa kalau buang air kecil, panas, pruritus gatal pada vulva, itu secara umum penyebabnya itu adalah Candida albicans. Candida albicans itu mencirikan itu keluar busa warna putih, encer berbintik banyak, bau apek disertai dengan penyakit sistemik, buang air kecil, kemudian dia tidak banyak keluar tetapi kemudian rasanya panas. Maka faktor penyebabnya itu akibat jamur yang namanya adalah Candida albicans. Secara umum ini itu bisa diobati menggunakan nistatin, clotrimazole, jantan violet 5%, miconazole cream, hidrocortison, terutama sumber infeksinya itu bisa di usus. Kalau misalnya dengan pasangannya, kalau ini pada ibu-ibu, maka pengobatannya itu dianjurkan itu adalah dengan pasangannya yang juga diberikan pengobatan. Kalau misalnya cairan yang keluar itu warnanya kuning kehijauan, berbusa merah sangat banyak, kemudian gatal, baunya busuk, nyeri. Dari bagian di bawah, di atas sedikit vaginanya itu, kemudian di bawah perut itu bagian itu ditekan itu terasa sakit, kemudian itu akibat itu kemungkinan itu adalah disebutkan oleh Trichomonas vaginitis. Itu pengobatannya itu bisa menggunakan metronidazole dengan dosis 3 kali 250 per orang. Jadi satu tablet 200 ml metronidazole, yang tabletnya itu isinya 250 mg, diminum satu hari itu 3 kali setiap 8 jam secara per orang. Ini kalau penggunaan, itu berhubungan, diharapkan itu untuk pemakaian kondom, obati juga partnernya karena kemungkinan bahwa partnernya itu juga punya potensi untuk tertular itu besar sekali. Yang berikutnya itu ada kuning kental yang sangat banyak, kemudian rasa panas, gatal, nyeri jika ditekan, sakit, itu sebetulnya penyebabnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Jadi ini bisa juga pengobatannya menggunakan penicillium procaine. Ini berupa injeksi intramuskuler 4,8 juta unit, didahului dengan probenecid 1 gram per orang setengah jam sebelumnya, atau ampicillin 3,5 gram oral, atau tetracycline atau erythromycin 4 kali 500 mg selama 10 hari. Dan di sini disebutnya ampicillin 3,5 gram oral. Ampicillin itu satu tablet itu adalah 500 mg. Jadi 3,5 gram itu sama dengan kurang lebih ada berapa tablet itu? Jadi kalau 2 tablet itu 1 gram, 4 tablet 2 gram, maka 6 tablet 7 tablet. Ini penggunaan 7 tablet. Atau bisa juga menggunakan tetracycline atau erythromycin yang dosisnya 500 mg, tetapi aturan pakai satu hari itu minum 4 kali 500 mg. Setiap 6 jam itu minum 1 tablet, 1 kaplet, 1 kapsul selama 10 hari. Itu untuk pengatasan Neisseria gonorrhoeae. Di sini yang tadi itu seperti disampaikan bahwa sudah ada kode-kodenya itu cervicitis 1. Itu
itu penata laksanaannya, apa yang harus dilakukannya. Vaginitis non-spesifik vaginitis 2, itu pengatasannya itu selain Trichomonas candidiasis gonorrhoeae, itu penyebabnya itu menggunakan obat-obat tadi itu. Cairan mukopurulen itu chlamydia, itu penggunaannya adalah tetrasiklin. Corynebacterium vagina, itu penggunaannya obatnya itu bisa metronidazole, ampicillin, cefalexin, cefradin, sulfa, ada Mycoplasma hominin, ada Nystatin, ada Miconazole seperti ini. Jadi ini adalah beberapa obat dengan dosisnya, aturan pakainya, dan pemberiannya itu apakah dalam bentuk peroral ataupun produk-produk yang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan obat anti jamur. Coba dipelajari, kalau misalnya bermasalah terkait dengan obat-obat yang ada, tidak mengerti terkait dengan obat-obat yang ada, itu bisa kita diskusikan pada hari-hari yang lain. Silakan bertanya kalau misalnya sekiranya kurang memahami terkait dengan obat-obat tersebut. Saya siap untuk melayani kapan saja kalau ada pertanyaan. Mungkin untuk anti jamur materinya sampai di sini. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Salam untuk kita semua.